وقل رب زدني علما. طيب. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب zakat fitr. Bab zakat fitr. Zakat fitrah atau zakat fitr, maksudnya adalah zakat yang wajibnya disebabkan selesainya orang-orang Islam dari puasa Ramadan. Zakat yang wajibnya disebabkan selesainya orang-orang dari puasa Ramadan. Selesai puasa itu namanya apa? Fitr. Selesai puasa itu namanya apa? Fitr. Baik. Zakat fitrah salah satu hikmahnya adalah seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin, supaya di hari yang berbahagia itu tidak ada orang Islam yang tidak bisa menikmati kegembiraan karena apa? Karena nggak ada makanan di rumahnya. Wa tuhratan lis-shaimi minal warrafas. Selain itu, tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang yang puasa dari lagwun. Apa lagwun itu? Ucapan-ucapan yang semestinya tidak diucapkan. Itu ucapan yang tidak bermanfaat atau bahkan ucapan yang haram. Itu semuanya namanya lagwu. Juga rafath. Rafath itu adalah perbuatan atau ucapan-ucapan yang menimbulkan syahwat. Lagwun dan rafath itu dilarang bagi orang yang puasa. Walaupun tidak semuanya membatalkan puasa. Rafath yang membatalkan puasa adalah rafath yang sampai pada jima. Rafath yang tidak sampai pada jima tidak membatalkan puasa. Tapi ini dilarang tuh. Omong-omong kosong yang tidak ada manfaatnya atau bahkan yang haram. Nah, ini dilarang. Tapi kenyataannya orang yang puasa tidak sepenuhnya bisa meninggalkannya. Makanya disyariatkanlah zakat fitrah. Disyariatkan zakat fitrah untuk apa? Untuk mensucikan orang-orang yang puasa dari dosanya lagwun dan rafath. Baik. Qala tajibu ala kulli muslimin. Tajibu, zakat fitrah itu wajib ala kulli muslimin, setiap orang Islam. Zakat fitrah itu wajibnya dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah
Islam. Kenapa syaratnya harus Islam? Karena tadi disebutkan salah satu tujuannya zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang kafir, nggak bisa disucikan. Zakat seberapapun tidak bisa mensucikan dosanya orang kafir. Makanya zakat tidak wajib bagi orang kafir, tapi wajib bagi semua orang Islam. Wajib bagi semua orang Islam. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW atau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah kepada berupa apa? Sa'an min tamrin, 1 sa' kurma, au sa'an min syair, atau 1 sa' syair. Syair itu gandum. Siapa yang diwajibkan? Ala dzakari wal unsa, wajib atas laki-laki dan perempuan. Wal hurri wal abdi, orang yang merdeka dan budak. Wal kabiri was sagir, orang tua dan anak-anak kecil. Minal muslimin, dari orang-orang Islam. Artinya semua orang Islam, yang budak, yang merdeka, yang kecil, yang besar, yang laki, yang perempuan, semuanya kena wajib zakat fitrah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, zakat fitrah wajib bagi setiap orang Islam. Yang kedua, syarat yang kedua adalah fadala lahu, yang lebih baginya, artinya dia memiliki lebihan. Yaumal Id, pada hari raya. Hari raya apa? Al-Fitr. Yauma Idil Fitr. Wa lailatahu, dan malamnya Id. Dia punya lebihan apa? Sa'un, 1 sa'. An qutihi, dari kebutuhan makan dia. An qutihi, dari kebutuhan makan dia. Wa quti iyalihi, dan makan keluarganya. Wa hawaijihil aslah, dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Syarat yang kedua, dia punya lebihan makanan 1 sa'. Dia punya lebihan makanan 1 sa'. Lebih dari apa? Lebih dari 1 kebutuhan makan dia dan keluarganya pada malam hari raya dan siangnya. Lebih dari kebutuhan makan dia dan keluarganya dalam 1 malam. Yang kedua, lebih dari kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok itu yang seperti apa?
kebutuhan pokok itu adalah sesuatu yang memang harus ada di rumah, tercukupi di rumah. Misal, kebutuhan pokok itu apa? Pakaian. Kalau pakaiannya banyak, yang lebih dari yang dibutuhkan itu termasuk kebutuhan pokok atau bukan? Bukan. Apalagi kebutuhan minum. Apalagi kebutuhan apa? Penerangan rumah. Kendaraan buat kerja dia. Apalagi? Nah, ini namanya kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi gimana? Jadinya? Jadi setelah kebutuhan makan dia dan keluarganya pada malam hari raya dan siangnya tercukupi, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokoknya selain makanan juga tercukupi, dia masih punya lebihan 1 sa'. Berarti dia wajib zakat fitrah. Baik. Berarti kalau setelah disisihkan kebutuhan makan dirinya dan keluarganya pada malam Idul Fitri dan siangnya, kebutuhan-kebutuhan pokoknya disisihkan, nggak ada lagi lebihan untuk zakat fitrah, dia wajib zakat fitrah atau bukan? Enggak, dia tidak wajib zakat fitrah. Seandainya ada lebihan 1/2 sa' gimana? Apakah 1/2 sa' itu juga dia wajib serahkan untuk zakat fitrah? Iya. Ya, kenapa? Ittaqullaha mastata'tum. Allah perintah zakat fitrah 1 sa'. Tapi punyanya seberapa? 1/2 sa'. Baik. Berarti syarat zakat fitrah kalau kita sederhanakan ada berapa? 1, Islam. 2, orang yang berkecukupan atau orang yang mampu. 1, orang Islam. Nomor 2, orang yang mampu. Hanya ukuran kemampuan seseorang ya, dalam setiap masalah itu beda-beda. Kalau selain zakat fitrah, ukuran mampunya orang zakat apa? Dia memiliki nisab. Memiliki nisab. Tapi kalau masalah zakat fitrah, ukuran mampunya apa? Dia punya lebihan minimal 1 sa' atau sebagian. Nah, setelah kebutuhan makan dia dan keluarganya tercukupi. Setelah kebutuhan pokok keluarganya tercukupi. Kemudian masih ada sisa. Berarti ini orang yang mampu untuk zakat fitrah. Sehingga orang-orang miskin pun terkadang dia tergolong mampu untuk zakat fitrah. Berarti nanti ada kasus nih dalam zakat fitrah itu. Dia menyerahkan zakat fitrah. Karena apa? Dia termasuk orang yang mampu dalam zakat fitrah. Tapi dia nanti juga dapat bagian dari zakat fitrah. Kenapa? Dia tergolong orang miskin. Nah, berarti dia memberikan zakat, dia juga dapat zakat. Bisa begitu dalam zakat
fitrah. Kenapa? Ukuran mampu dalam zakat fitrah itu tidak seperti ukuran mampu dalam zakat yang lain. Ukuran mampu dalam zakat fitrah sangat sederhana sekali, yaitu orang punya makanan yang lebih di kebutuhan makan dia dan keluarganya pada malam Idul Fitri dan siangnya. Kemudian punya atau juga yang lebih dari kebutuhan pokoknya pada malam Idul Fitri dan siangnya. Baik. Nah, ini banyak orang-orang miskin yang dia mampu untuk yang seperti ini. Nah, paham tuh? Baik. Nah, dari sini juga perlu kita tegaskan lagi. Berkaitan dengan gorengannya, nah, pelintirannya, beberapa teman, terutama dari Jukam, yang mengatakan bahwa kita tidak mewajibkan zakat fitrah. Oke. Itu fitnah, gitu ya. Omongan seperti itu fitnah. Yang kita katakan tidak wajib zakat fitrah itu siapa? Yang kita katakan tidak wajib zakat fitrah itu siapa? Orang yang tidak mampu, gitu ya. Orang yang tidak mampu, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Semua ibadah begitu. Semua ibadah seperti itu. Ibadah apapun ketika orang itu sudah tidak mampu, maka sudah gugur. Tapi namanya mampu dalam setiap ibadah itu ukuran mampunya beda-beda, gitu ya. Kalau ukuran mampunya orang sholat, apa ukuran mampunya? Dia masih bisa niat. Akalnya masih ada. Berarti dia masih mampu sholat. Kenapa? Karena sholat bisa dengan apa? Dengan isyarah. Bahkan tidak bisa isyarah dengan tangannya, dia bisa isyarah dengan matanya. Dia tidak bisa baca dengan lisannya, dia bisa baca dengan hatinya. Tapi kalau dia niat saja sudah nggak bisa, masih wajib salat? Enggak. Yang sudah pikun misalnya masih bisa niat? Nggak bisa niat. Yang gila masih bisa niat? Nggak bisa. Yang hilang kesadarannya karena sakit, misalnya dia koma berhari-hari, dia masih bisa niat? Nggak bisa niat. Kalau sudah nggak bisa, wajib sholat apa enggak? Enggak. Jadi semua ibadah ketika orang sudah tidak mampu, gimana? Sudah tidak lagi wajib. Ini ambil ini sebagai kaidah untuk semua hal. La wujuba ma'al ajzi. Tidak ada wajib bersama kelemahan, artinya tidak mampu. Semua. Nggak ada kewajiban ketika orang sudah nggak mampu. Termasuk dalam zakat fitrah. Ketika orang sudah tidak mampu, dia tidak wajib zakat fitrah. Hanya saja ukuran mampu dalam zakat fitrah tidak seperti ukuran mampu dalam zakat yang lain. Ukuran mampu dalam zakat fitrah sangat sedikit sekali ukurannya. Apa tuh? Punya sisa makanan.
yang lebih dari kebutuhan makan dia dan keluarganya 1 hari 1 malam Idul Fitri. Punya lebihan dari kebutuhan pokoknya dalam 1 hari 1 malam Idul Fitri, sehingga enggak terus kemudian ngitung kemampuan orang, rumahnya dihitung, ya, nah, rumahnya dihitung. Nah, rumahmu dolen masih punya rumah, untuk zakat fitrah disuruh begitu apa enggak? Enggak, kenapa? Itu kebutuhan pokoknya, gitu ya. Ladangmu dolen, misalnya, kamu kan punya ladang, dijual aja buat zakat fitrah, kita bilang begitu? Tidak, karena itu kebutuhan pokoknya. Tentu. Nah, jadi yang kita katakan itu adalah tidak wajib zakat fitrah bagi siapa? Bagi yang tidak mampu. Jangan dipelintir lagi. Nah, jangan dipelintir. Wah, ternyata mereka tidak mewajibkan zakat fitrah. Berarti sudah mengingkari wajibnya zakat fitrah. Kalau sudah mengingkari wajibnya zakat fitrah, kafir lah. Baik. Qala wala yamna'u haddainu illa bitalabihi. Wala yamna'uha, dan tidak menghalangi pada zakat fitrah. Apa yang enggak menghalanginya? Ad-dainu, hutang. Illa bitalabihi, kecuali dengan ditagihnya hutang. Hutang tidak menghalangi wajibnya zakat fitrah, kecuali karena dia ditagih hutangnya. Gimana? Dia punya hutang, ternyata pas malam Idul Fitri atau sebelum sholat, ada yang datang nagih utang. Setelah dia bayar hutangnya, ternyata nggak ada sisa buat zakat fitrah. Nggak ada sisa buat zakat fitrah. Tayyib, yang seperti ini berarti dia tidak wajib zakat fitrah karena apa? Terhalang oleh hutang yang sudah ditagih. Oleh hutang yang sudah ditagih. Paham? Kenapa? Jadi nggak wajib. Karena begitu dia bayar hutangnya, nggak ada sisa buat zakat fitrah, berarti dia sudah tidak mampu zakat fitrah. Nggak wajibnya karena apa? Karena dia sudah tidak lagi mampu. Tapi kalau setelah hutangnya dibayar, masih ada sisa juga buat zakat fitrah, wajib zakat fitrah apa enggak? Tetap wajib. Dia punya hutang. Seandainya dia bayar hutangnya, tidak ada lagi sisa untuk zakat fitrah. Gimana? Tapi dia enggak ditagih. Sekarang dia kondisinya tidak ditagih. Dia tetap wajib zakat fitrah apa enggak? Tetap wajib zakat fitrah. Kecuali bila ini dia sebenarnya enggak ditagih, tapi sebelum malam Idul Fitri. Kapan mulai wajibnya zakat, kapan? Malam Idul Fitri. Begitu maghrib itu sudah wajib zakat. Berarti wajib zakat fitrah. Sebelum malam Idul Fitri dia lunasi hutangnya. Padahal dia nggak ditagih.
dia lunasi hutangnya. Setelah dia lunasi hutangnya, nggak ada sisa buat zakat fitrah. Dia wajib zakat fitrah? Tidak. Antum? Tapi kalau setelah wajib zakat, ya, wajib zakatnya mulai kapan? Idul Fitri? Setelah tiba malam Idul Fitri. Setelah tiba malam Idul Fitri, dia punya harta untuk zakat, tapi dia juga punya hutang. Nih, kalau misalnya hartanya itu dipotong untuk bayar hutang, dia nggak bisa lagi zakat. Maka mana yang dia dulukan? Zakat fitrahnya, zakat fitrahnya. Kenapa? Karena hutangnya nggak ditagih. Tapi kalau hutangnya ditagih gimana? Dia dahulukan hutangnya.